Sekarang saya akan mempraktikum patologi klinik pengambilan darah vena. Kita akan meminta pasiennya untuk menunjukkan dengan kanan untuk pengambilan di vena. Nah, setelah kita melihat, kita akan memasangkan pengikat atau turniket pada pasien. Dan ini hanya bisa berlangsung selama 1 menit. Nah, kita akan mengikatnya tidak terlalu kencang. Nah, lalu sebelumnya kita akan membersihkan bagian yang ingin disuntik. Nah, bagiannya di daerah sini biasanya. Nah, kita akan aksesis atau membersihkan. Nah, lalu kita tidak boleh memegang kembali menggunakan spoon. Nah, lalu kita akan melihat venanya dan kita akan melakukan penyuntikan. Nah, jika tidak terlihat pada orang gemuk, kita bisa minta pasien untuk menggenggam tangannya. Nah, lalu kita akan menyuntik menggunakan tangan kanan sekitar 10-30 derajat. Nah, setelah kita suntik, kita akan tahu jika kita merasa dengan suntikan ini adalah ruang hampa, berarti kita bisa memasuki lumen. Nah, setelah ini kita suntik, lalu kita mengganti tangan menggunakan tangan kiri tanpa mengubah gerak dari suntikan tersebut, dan kita tarik pelan-pelan mengambil darahnya dari si pasien. Setelah kita mengambil darah, kita mencabut pelan-pelan. Nah, lalu kita akan tutup menggunakan tisu. Nah, lalu kita akan melepas turniketnya. Lanjut, saya akan melakukan untuk praktikum patologi klinik penyuntikan pengambilan darah dari darah kapiler. Nah, kita akan meminta pasien untuk mengambilnya, kita mulai dari jarinya. Nah, jari yang diambil ini antara jari 2 sampai jari keempat. Kita tidak boleh mengambil jari 1 dan jari 5. Nah, pada saat pengambilan darah ini, kita harus melihat jari mana jari yang sehat dan tidak ada cacat atau tidak ada luka. Nah, setelah kita melihat, kita akan memilih jari yang ketiga. Nah, sebelumnya kita akan melakukan pembersihan dulu di bagian ujung dari jari. Setelah kita membersihkan, kita tidak boleh memegang lagi menggunakan hand spoon. Nah, kita akan melakukan penyuntikannya dengan suntikan khusus yang tinggal memasukkan jarumnya. Nah, lalu kita mengambil darahnya. Nah, setelah kita mengambil, pasien akan keluar darah, lalu kita akan menghapusnya. Nah, sebaiknya tidak ditekan, jadi kita hanya menghapus, dan sebaiknya itu tidak sebaiknya kita hanya menghapusnya dan tidak ditekan, menghapus seperti itu saja. Oke, sekarang saya akan melakukan praktikum patologi klinik untuk LED. Jadi di sini ada pipet filler, di sini ada sitrat, ada darah EDTA, ada pipet volumetrik, tabung Westergen, dan standar. Nah, lalu sebelumnya kita akan mengambil sitrat terlebih dahulu. Gunakan pipet volumetrik. Ini pipet filler. Biasanya di pipet filler ini ada keterangan S ini suction untuk menyedot cairan, ada I exhaust untuk mengeluarkan cairan, dan ada A aspirat untuk mengeluarkan udara. Kita mengambil, kita pencet, kita mengambil sitratnya sekitar 1 atau setengah cc. Kita ambil, lebih nggak apa-apa, nanti kita bisa taruh dulu. Kita taruh. Jika selesai, kita kembalikan jika berlebihan sitratnya. Nah, jika sudah selesai, kita akan mengambil darah, tapi sebelumnya darah ini kita akan melakukan homogenisasi. Kita dulu. Nah, jika sudah selesai, kita mengambil dengan tabung Westergen. Kita akan mengambil darah sekitar 2 cc. 2 cc
selesai, kita masukkan ke dalam si terat yang sudah kita tadi taruh. Oke, jika sudah selesai, kita akan melakukan homogenisasi lagi untuk memutar-mutar lagi. Nah, setelah kita sudah mencampur lagi, kita menggunakan tabung Westergen lagi untuk mengambilnya. Nah, jadi ada batasnya 0 sampai 200. Kita akan mengambil sampai batas 0. Nah, jika sudah sampai 0, kita akan menaruhnya di standar. Nah, kita akan di standar ini kita akan melakukan kita akan tekan sampai dia nempel di standarnya. Nah, setelah itu kita membuatnya menjadi 0 lagi kembali batasnya. Nah, setelah ini kita menunggu sama 1 jam. Nah, setelah 1 jam kita akan membaca angkanya ini penurunan dari angka 0. Nah, jika kita melihat angka penurunannya angka 0 ini akan dibacanya misalkan satuannya adalah milimeter per jam. Jadi angka dari penurunannya ini kita akan baca, lalu keterangannya ini kan kita dari angka penurunan itu kita akan membacanya dengan berapa milimeter per jam. Misalkan angkanya 10, berarti 10 milimeter per jam. Lalu sekarang kita akan melakukan praktikum patologi klinik untuk hematokrit. Nah, di sini tersedia pipa hematokrit. Lalu ini ada wax atau lilin, darah, tapi untuk darah, tapi jika belum mengambil darahnya menggunakan darah DTA. Lalu ada alat centrifuge. Nah, dan ada grafiknya. Lalu kita akan mengambil darahnya dulu, tapi setelah kita akan melakukan homogenisasi atau kita fotokopi terlebih dahulu. Setelah itu kita mengambil pipa hematokrit terlebih dahulu. Kita mau homogenisasi, kita muter-muter. Nah, lalu kita akan memiringkannya agar mendapatkan. Lalu kita akan memasukkan, kita akan pompa. Kita mengisinya sampai isi 3/4 dari pipa hematokritnya. Lalu setelah selesai, kita akan menaruhnya di wax atau lilin. Kita masuk, kita putar. Lalu setelah itu selesai dilakukan, kita akan ambil yang kedua. Lalu kita akan memutar-mutar lagi darahnya, melakukan homogenisasi. Kita akan memiringkannya, kita akan mengambilnya, kita akan pompa sampai mengisi darahnya 3/4. Setelah selesai sampai 3/4, kita akan memasukkan wax. Kita masukkan dan kita putar. Lalu kita akan memasukkan ke mesin centrifuge. Nah, setelah kita melakukan centrifuge, sebelumnya kita akan membuka. Lalu kita akan menutupnya. Nah, ini untuk mesin centrifuge ini kita akan memasang untuk waktu 5 menit dan kecepatannya adalah 12.000 round per menit. Nah, jika sudah 5 menit sudah selesai timernya, kita menunggu 5 menit lagi. Nah, setelah selesai, nanti gue bisa potong. Oke. Setelah selesai ditunggu 10 menit untuk pipa hematokritnya, lalu akan kelihatan bahwa sel darah dan plasmanya ini memiliki di tengah-tengahnya adalah garis. Nah, lalu kita akan membawa ke grafiknya, kita akan menghitung, menaruh di grafiknya. Kita akan memasang ini tegak lurus di grafiknya agar dapat kita baca. Nah, setelah kita sudah pasang di dalam grafik tersebut, kita akan melihat di mana letak dari titik tengah garis tadi, sel darah dan plasma. Titik tengahnya ini di mana, kita akan tarik garis ke arah kiri atau arah kanan.
Nah, setelah kita melihat garis, kita menarik garis kiri dan kanan, lalu kita dapat menentukan berapa persen dari hasil hematoket tersebut. Dan satuannya adalah persen. Kalau jika di sini hasilnya contohnya adalah 45, berarti hasilnya adalah 45%. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan untuk hitung leukositnya. Nah, di sini alat dan bahan yang dibutuhkan adalah larutan pengencer, TERK, ini kaca penutup kamar hitung, lalu ini ada darah, tapi kalau misalnya belum ada bisa darah EDTA, mikroskop, lalu ada pipet toma leukosit. Pipet toma leukosit ini yang tengah-tengahnya ini yang memiliki biji putih. Nah, awal-awalnya kita akan darah ini yang kita putar darah ini yang kita putar atau homogenisasi. Setelah diputar, kita akan mengambilnya dengan pipetoma leukosit. Nah, kita akan memasang penghisapnya terlebih dahulu. Nah, lalu kita akan mengambil darahnya. Nah, pada saat sudah mengambil darahnya, kita ambil sampai di batas 0,5. Nah, setelah kita mengambil, kita akan mengelap penghisapnya ini dari atas sampai bawah. Setelah selesai, kita akan menghisap kembali. Kita akan menghisap truknya ke batas 1 sampai 11. Selesai, kita akan melepas penghisapnya. Lalu kita akan mengocok dari kedua tersebut. Lalu kita akan buang beberapa tetes. Nah, lalu kita akan membersihkan kaca penutup dan kamar hitungnya. Nah, setelah itu kita akan menaruh dari hasil dari yang kita sudah ambil di larutan pengencer, dan darah akan kita teteskan di pinggir secara perlahan-lahan. Nanti akan merembes ke tengah dengan sendirinya. Nah, setelah kita sudah memasuki dan sudah merembes ke tengah, kita akan mengecek menggunakan mikroskop. Nah, pada saat kita sudah memasang di mikroskop, kita bisa mengatur lensanya ini untuk 10 kali, dan kondensornya akan kita turunkan dan diafragmanya akan kita tutup. Lalu kita akan melihat menggunakan mikroskop. Setelah kita lihat menggunakan mikroskop, kita akan menghitung leukositnya.